lu bisa kasih dia hadiah, beliin dia makanan yang dia suka ya secara rutin, secara reguler. Itu kalau lu punya duit. Dia mau minta sama siapa lagi, men? Justru bagus dia minta sama lu. Gak mungkin kan dia minta sama lu katakan dia cantik ya. Pada saat dia lagi gak cantik pun, oke. Oke, tips-tips mempertahankan hubungan pernikahan lu dengan pasangan lu supaya lu nggak berakhir dengan perceraian, supaya lu nggak bernasib sial kayak gue. Oke, gue sebenarnya agak malu dan merasa nggak pantas untuk share ini ke kalian karena gue sendiri ya seorang duda, artinya gue juga telah bercerai dengan mantri-mantri gua. Yes, mantri-mantri. Artinya gua sudah menikah 2 kali dan gua juga sudah cerai 2 kali. Dan parahnya kedua perceraian ini digugat dua-duanya dengan oleh mantri. Tapi mungkin ini malah bisa jadi perspektif yang unik ya, yang tetap meaningful. Setidaknya kalau lu denger ini sampai selesai ya, harapannya lu nggak akan mengalami nasib sial kayak gua sampai harus 2 kali digugat sama mantri. Yang pertama adalah lu mesti selalu upgrade ilmu pengetahuan tentang pernikahan, tentang menjaga hubungan. Oke? Setidaknya sekali dalam sebulan lu harus sempatkan diri lu untuk belajar tentang teori-teori, tips-tips tentang pernikahan ini. Nggak mesti lama, men. Nggak mesti yang mahal. Lu bisa nonton di YouTube yang cuma 15 menit, 20 menit. Sekali sebulan ya, itu setidaknya. Yang paling direkomendasikan sekali seminggu. Kalau lu baru menikah, ya tentunya jiwa-jiwa asmara lu dengan pasangan masih hot-hotnya tuh. Jadi ya mungkin lu akan ya melupakan pelajaran-pelajaran edukasi-edukasi tentang pernikahan. Tapi kalau lu udah 2 tahun, 3 tahun, lu harus terus upgrade diri lu tentang ya ilmu pengetahuan ini, men. Ya karena pada dasarnya hanya dengan belajar, ya hanya dengan ilmu pengetahuan lah lu bisa sukses di bidang apapun itu. Termasuk salah satunya dalam konteks rumah tangga. Gue pernah nonton salah satu video TEDx ya, di mana pembicaranya itu dia mereveal tentang 20 tahun riset tentang kebahagiaan. Mungkin lu tahu ya, gue lupa, nanti mungkin gue drop linknya. Intinya adalah orang-orang yang paling bahagia di dalam hidupnya itu orang-orang yang punya meaningful relationship. Kalau nggak salah dia menekankan relasinya itu relasi antara suami istri. Jadi bukan orang yang punya banyak duit, bukan orang yang punya banyak kekuasaan, tapi yang sangat bahagia ya, sangat damai, itu mereka-mereka yang hubungannya itu sangat-sangat baik. Jadi jangan sampai lu melewatkan, oke, atau dengerin bisikan setan yang kasih tahu kalau oh nggak penting belajar tentang pernikahan atau konsul ke spesialis pernikahan. Oh, ada yang lebih urgent daripada itu. Lu bisa belajar tentang bisnis, lu bisa belajar tentang keuangan, lu bisa just focus on your work. No, it's wrong, man. Itu bisikan setan supaya lu enggak self aware, enggak membahagiakan pasangan lu, supaya lu benci pasangan lu, supaya lu punya kemungkinan perceraian yang sangat tinggi. Karena ya lu nggak mau belajar, karena ya lu deprioritize konsep teori-teori tips and trick pernikahan ini. Jadi jangan lu alami kebiasaan-kebiasaan buruk yang dulu gua alamin, oke? Jadi tuh yang gua lakuin dulu sebelum gua nikah 2 kali ya. Sebelum gua nikah yang pertama, gua rajin banget dengerin ceramah tentang pernikahan. Gue dengerin Ustadz Khalid, gue dengerin Ustadz Hanan Ataki, banyak deh. Tapi setelah gue menikah, gue jarang banget dengerin ceramah-ceramah tentang bagaimana cara membahagiakan istri, baca-baca buku tuh super jarang. Dan pas cerai dengan mantri yang pertama, gue mulai belajar lagi tuh tentang pernikahan, bagaimana menjadi suami yang baik, yang adil dan lain-lain. Tapi pas setelah nikah jarang banget gue dengerin. Gue juga tahu kenapa gue seperti itu. Nggak mungkin ini yang terjadi sebenarnya. Ini yang gue alamin, ini yang gue rasain. Gue berpikir pada saat gue menikah ya, gue punya kepentingan lain, gue punya ilmu yang harus gue prioritaskan. Saat itu gue belajar tentang, contohnya di pernikahan yang kedua, gue sering banget dengerin video YouTube-nya Muhammad Hijab ya. Gue banyak baca artikel-artikel dari Sapiens Institute, dan gue jarang banget dengerin ceramah tentang pernikahan untuk refresh ilmu gue, men. Karena ya itu, gue pikir ada hal yang lebih penting daripada mempelajari ilmu tentang relationship, relasi. Dan mungkin saat itu gue dibisikin setan ya, sehingga gue berpikir bahwa ada hal yang lebih penting daripada pernikahan yang sedang gue jalankan itu. And I paid the price, very
ultimate prize. Now I end up being a divorcee 2 times. Jadi cobalah, oke, jangan malas ya, jangan sok sibuk, oke. Luangkan waktu untuk belajar lagi, dan belajar yang gue maksudkan itu sangat luas, men. Lu nggak mesti yang harus join kelas, kalau bisa bagus, tapi sesimpel lu dengerin YouTube, ya banyak ilmu-ilmu yang sangat berharga di situ. That's enough. Apalagi kalau salah satu dari pasangan kalian tuh udah yang ngajakin ke konsultan pernikahan. Yang gue alamin pada pernikahan pertama adalah ketika mantri ngajakin itu, ya appointment dengan psikolog spesialis di pernikahan, dan gue decline. Saat itu gue pikir ya gue sibuk, gue punya banyak kerjaan yang harus gue lakuin. Ternyata 2-3 bulan kemudian mantri yang pertama gugat gue, sehingga kita bercerai sekarang. Mungkin saat itu dia sedang terguncah jiwanya, ya. Perasaan dia tuh sudah mulai penuh tanda tanya, apakah dia masih sayang sama gue, sehingga dia berinisiatif lah ya untuk ngajakin ke ahli psikolog pernikahan, yang sayangnya malah gue turn down. So kalau hal ini ya pernah terucap oleh salah satu pasangan lu, hati-hati, itu bisa jadi warning yang sangat nyata. Kalau lu nggak mau menyesal seperti yang gue sekarang hadapin, please don't take it for granted. Oke, yang kedua adalah komunikasi. Gue akan bahas super spesifik ya, jadi mudah-mudahan ini sangat-sangat berguna buat lu, karena gue yakin lu pasti tahu lah komunikasi yang baik itu kayak gimana. So, 2 hal tentang komunikasi yang mau gue kasih tahu ke lu. Yang pertama adalah lu mesti sama tahu gaya komunikasi apa yang akan lu terapkan ketika lu lagi marah, oke? Ya, kita lagi ngomongin manajemen emosi lah, oke? Misalkan kalau lu kayak gue, ketika lu lagi emosi, lu akan diam, oke? Lu itu harus kasih tahu supaya pasangan lu mau kasih waktu buat lu menyendiri ya, dan menurunkan emosi lu. Gue juga tipe orang yang ketika sudah sangat marah, gue akan keluar ke rumah. Gue akan cabut daripada gue marah-marah. Dan penting untuk pasangan lu ya tahu kebiasaan buruk lu ini dan membiarkan lu cabut, oke? Karena kalau dia malah menahan lu untuk cabut dari rumah, cari angin ya yang akan terjadi malah apa kita mau api, men, lu akan ribut lagi. Terus gimana bang kalau misalkan pasangan gue malah sebaliknya, gue pengen cabut dari rumah cari angin, dia malah tipe yang harus dituntaskan saat itu. Nah, itu gue nggak tahu. Ya, lu cari jalan tengahnya lah. Mungkin lu bisa minta pasangan lu untuk kompromi, dalam arti mengalah untuk situasi penuh emosi saat ini, ya. Lu bisa bilang, tolonglah mengalah, biarkan gue cabut, biarkan gue cari angin. Jangan lu paksa gue untuk menuntaskan masalah saat itu juga, on the spot. Sebagai gantinya, gue akan mengalah untuk bidang-bidang yang lain, untuk hal-hal yang lain, oke? Karena lagi-lagi, men, ribut, oke, emosi dalam rumah tangga itu ya hal-hal yang nggak bisa dihindari. Gue saranin lu juga untuk cari-cari video ceramah tentang bagaimana Rasulullah mengatasi emosinya ketika sedang marah, terutama kepada istri-istrinya. Yang kedua, komunikasikan love language lo. Ya, lu tau lah, ada 5 kan. Quality time, act of service, receiving gift, apalagi lah, lupa gue. Kalau laki-laki, terutama gue love language-nya itu act of service. Jadi kalau gue lagi kerja, terus bini gue tiba-tiba datang bawain makanan, jus, ya, atau cemilan-cemilan, itu gue akan sangat-sangat happy sekali. Kalau dia kerjain urusan rumah sampai keringat, sampai capek, itu gue sangat terharu sekali, sampai mau menitiskan air mata. Buat gue itu adalah pengabdian, rasa ungkapan cinta yang levelnya sangat tinggi. Dan mungkin pasangan lu tipe yang suka buat dipuji, terutama perempuannya, ya pujilah bini lu, bilang cantik secara reguler, bilang cantik secara rutin. Dan menurut gua, lu katakan dia cantik ya, pada saat dia lagi nggak cantik pun, oke, mungkin lu akan tahuan nggak pure, nggak orisinil ya, itu tetap bikin dia bahagia, men, ya. Apalagi lu katakan itu dengan sungguh-sungguh, wah, luar biasa itu efeknya. Secara rutin dalam artian jangan setiap hari mungkin ya, gue nggak tahu, gue kurang tahu nih, tapi secara rutin tuh bisa kayak seminggu ya 3 kali lah sampai 5 kali lah. So every other day lu compliment dia. Misalkan lu suka dia pakai baju-baju tertentu nih, buat lu tuh wah, hot banget ya, lu turn on lihat dia pakai baju yang tertentu. Di pengalaman gue, oke, baju seks itu nggak selalu bikin gue turn on, oke. Ada baju-baju yang dia nggak dibuat seksi, tapi wow, it's just so hot, man. Dan ketika lu punya preferensi atau favorit baju yang bini lu pakai, oke, nah disitulah lu harus 10 kali lipat mengatakan dia cantiknya.
Dan menurut gue itu akan sangat mudah karena emang lu suka ngelihatnya. Dan lu coba bilanglah sama dia, gue suka lu pakai baju ini, bisa nggak kamu sering-sering pakai baju ini 3 kali seminggu, 5 kali seminggu, I don't mind, you are just so hot, you are just so beautiful, please. Dan kalau bini lu ibu rumah tangga juga, ibu rumah tangga kan, atau most of the time di rumah ya nggak panas-panas amat kan. Jadi nggak sampailah keringetan bau bajunya. Tips yang ketiga ini masih mirip-mirip dengan komunikasikan bahasa cinta lu, love language lu. Salah satunya kan ada receiving gift, dan ini juga yang Rasulullah SAW terapkan ke Aisyah kalau nggak salah. Beliau suka kasih hadiah surprise ke Aisyah. Salah satu ustadz bahkan bilang bahwa perempuan itu, istri itu dia seperti anak kecil, suka dikasih surprise. Dan nggak mesti yang mahal-mahal amat, oke? Nggak mesti mahal malahan. Lu mungkin bisa beli album, oke? Dimana lu akan ngeprint foto-foto lu dengan pasangan lu, terus lu tulislah bahasa-bahasa cinta di album itu. Itu nggak mahal, men. Semakin lu effort mendapatkan hadiah itu, ya, kemungkinan besar akan semakin meningkatkan rasa cinta pasangan lu ke lu ketimbang lu beliin barang yang mahal. Ya tetap bikin dia bahagia, tapi kalau menurut gua mungkin ya kalaupun lu beliin mobil untuk pasangan lu, ya, compare to any small gift, but it's a lot of effort to get those, level of satisfaction itu sama. Dan lu bisa kasih dia hadiah, beliin dia makanan yang dia suka, ya, secara rutin, secara reguler, itu kalau lu punya duit. Jadi yang gue saranin adalah jangan sampai lu memberikan seluruh gaji lu, ya, pendapatan lu ke bini lu. Kenapa? Karena kalau lu kasih semua, ya lu nggak akan bisa beliin hadiah-hadiah ke pasangan lu karena semuanya udah dikasih. Dan kalaupun dia minta, dan kalau lu pikir ya udahlah sama aja lah bang, kan kalau dia mau hadiah dia bisa beli sendiri pakai duit gua, sama aja. No, it's still different, man. It's still different. Meskipun itu uang lu, ya dia tetap senang. Tapi level kebahagiaannya itu jauh nggak timpal dengan level kebahagiaan yang didapetin kalau hadiahnya itu surprise dan lu yang beliin. Meskipun sama-sama duit lu. Dan ngomong-ngomong soal uang, man, oke? Uang itu kan selain alat transaksi, dia juga punya simbol kekuasaan, dia juga punya simbol power, dia juga punya simbol kepimpinan di situ. Apa yang terjadi kalau lu kasih semuanya ke bini lu, maka secara tidak langsung lu mentransfer, ya, power, nilai-nilai kepimpinan sepenuhnya ke istri lu. Dan yang akan terjadi adalah lu suami-suami takut istri, lu bukan seorang suami yang deserve to get respected. Jangan dah bodoh, men, kalau lu berikan seluruh power, seluruh kekuasaan lu, seluruh honor lu, ya, ke orang lain meskipun itu istri lu. Dan yang kedua, masih ngomong-ngomong soal uang, dan ini mungkin tips yang juga sangat bermanfaat untuk kalian yang baru menikah. Gua nggak saranin kalian kasih tahu 100% gaji lu berapa ke bini lu. Kasih tahu aja lah 80%, oke? Kenapa? Contohnya, misalkan gaji lu 20 juta, ya kasih tahu lah 17 juta atau 15 juta, oke? Tujuannya kenapa? Karena uang yang lu dapat, ya, oke lah, memang udah dipotong sana sini, pajak, mungkin asuransi dan lain-lain. Tapi kan tetap aja di kehidupan sehari-hari lu ada biaya-biaya tidak terduga. Mungkin lu harus ganti ban, mungkin lu harus kehilangan duit, lu harus, mungkin KTP lu hilang, paspor lu hilang, lu harus ganti, dan biayanya itu mahal. Ada banyak hal-hal yang lu keluarin, oke, dalam setiap tahunnya itu, hal-hal yang tidak terduga. Jadi kalau gaji lu sebulan 20 juta, oke, lu udah sisihkan, ya, 3 juta untuk rumah, 3 juta untuk makan dan lain-lain, dan lu tetap mencantumkan dan lain-lain, men, oke, tetap aja akan ada biaya lain-lain selain dan lain-lain. Ya itu yang tadi gua sebutin. Jadi kalau lu menghasilkan duit 20 juta, ya, sebenarnya nggak full 20 juta yang lu dapetin. Karena ada biaya tidak terduga itu, ya, memang 17 juta, 15 juta. Dan ini juga, oke, bagus untuk mengeset ekspektasi ke pasangan lu yang tepat. Jangan sampai bini lu sudah beranggapan, oh gaji 20 juta. Sedangkan karena pengeluaran yang tidak terduga itu, ya lu cuma punya 15 juta. Di benak dia 20 juta. Di benak dia, oh berarti gue boleh dong minta beliin ini. Dan lu nggak kasih karena emang lu nggak ada duit untuk biaya yang nggak terduga itu. Yang terjadi adalah ya pasangan lu, ya bini lu cemberut, hubungan lu jadi terdampak negatif. Lebih bagus mana dia punya ekspektasi yang sangat tinggi, oke, oh gaji lu 20 juta, 10 juta, 5 juta, whatever lah, tapi ternyata hanya 70% aktualnya, oke, ketimbang bini lu berpikir gaji lu cuma 10 juta, cuma 15 juta, tapi aktualnya 20 juta. Jadi ketika dia minta apa-apa, minta beliin ini itu, lu selalu kasih, lu selalu ada, dia akan selalu senang karena setiap permintaannya itu dipenuhi dan
dia mau minta sama siapa lagi, men? Justru bagus dia minta sama lu. Gak mungkin kan dia minta sama orang lain, dan lu malu kalau dia harus minta sama orang tuanya, kecuali memang sangat kepepet lah. Bagus skenario yang kedua, dia berekspektasi yang biasa-biasa aja, oke, nggak berekspektasi banyak, tapi ternyata setiap dia perlu ini, perlu itu, lu selalu ada buat dia. Oke, so ini aja dulu. Ini udah 10:30, gue capek banget. See you guys on the next video.